karya seni kategori kompleks berupa video pembelajaran untuk program acara televisi berjudul Podcast Sowan, episode praproduksi dan produksi dokumenter. Berikut ini, marilah kita saksikan video podcast tentang produksi dan praproduksi dalam sebuah film dokumenter. Kalian saksikan dan jawab pertanyaan dari Bu Enggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sowan dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Taufan Agustian. Nah, kita ketemu di program Sowan, merupakan sebuah program podcast yang dipersembahkan oleh SMK Negeri 3 Batu, di mana program ini akan membahas seputar audiovisual dan khususnya film dokumenter. Di setiap episodenya, kita akan menghadirkan filmmaker, praktisi, profesional yang akan berdiskusi dengan kita. Baik, pastinya ini akan bermanfaat buat teman-teman yang baru ingin belajar film dokumenter ataupun guru-guru pengajar dimanapun berada. Baik, di studio kita sudah kedatangan, sebenarnya kalau disebut rekan, senior saya sebenarnya. Dari jauh, dari Klaten. Selamat datang Mas Tony Trimarsanto. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Mas sudah hadir jauh-jauh ke Batu. Baru tiba tadi ya? Ya, baru tadi pagi. Baru tiba tadi. Nah, untuk menyambut kedatangan Mas Tony dan untuk mencairkan suasana ini Mas, kita rapid dulu nih. Tadi udah rapid ya. Sekarang saya mau rapid lagi, tapi bukan rapid test tapi rapid question. Ini yang saya bilang surprise tadi Mas. Siap nggih Mas nggih? Siap. Jadi ini ada 2 pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Ya bukan berarti kalau memilih itu ya mungkin itu ya. Gimana Mas? Siap ya? Siap saya repeat ya? Iya. Oke, pertanyaan pertama Mas. Dokumenter atau fiksi? Dokumenter. Oke. Membaca atau menonton? Membaca. Oke. Produser atau sutradara? Sutradara. Oke. Praproduksi atau pasca produksi? Pasca. Pasca produksi. Nah ini yang paling berat nih Mas. Mengajar atau membuat film? Dua-duanya. Nggak bisa. Mengajar atau membuat film? Mengajar. Mengajar ya? Oh oke. 2 pertanyaan di luar perkiraan saya. Saya kira lebih suka menonton, ternyata lebih suka membaca. Saya kira lebih suka buat film, ternyata lebih suka mengajar. Luar biasa, Mas Tony Trimarsanto. Beliau adalah founder, pendiri dari Rumah Dokumenter Klaten. Ini Mas ya, sebuah rumah untuk berproduksi, belajar tentang film dokumenter. Nanti kita tanyain lebih banyak. Dan yang pastinya beliau ini senior saya karena filmnya sudah puluhan dan sudah melanglang buana ke berbagai festival yang ada di dunia. Jadi beliau pun juga pernah melanglang buana di antar filmnya. Saya sendiri belum pernah Mas. Nanti dibagi pengalamannya buat teman-teman yang baru pengen bikin dokumenter. Ternyata bisa ya dokumenter itu nganterin kita jalan-jalan kemana-mana. Oke Mas, kalau boleh tahu nih Mas, kita sharing-sharing. Mas Tony itu berapa lama sih di film? Saya mengawali film tahun 1993 ya. Awal karir saya itu di riset pada waktu itu untuk layar lebar. Kemudian saya masuk sebagai penata artistik. Jadi setelah periset, penulis, lalu masuk ke penata artistik. Sampai dengan tahun 99 lah, 98. Nah, dunia dokumenter sendiri saya mulai secara serius, secara intens itu sejak tahun 2000 ketika petualangan kreatif saya di film layar lebar sudah. Oh, jadi bukan cukup langsung ke dokumenter ya? Jadi awalnya saya adalah periset layar lebar, juga mengerjakan dokumenter tapi tidak terlalu banyak. Itu pun bukan sebagai sutradara, hanya membantu nggih. Nah setelah itu ketika tahun 2000 saya mulai fokus sebagai sutradara dan produser sampai hari ini 20 tahun lah. Wah ini menarik ya, mungkin fakta yang tidak banyak diketahui juga. Ternyata Mas Tony ini dulunya adalah
tim artistik, art director, Art director dan production designer. production designer ya. Layar lebar ya. Boleh disebutkan Mas judul-judul film yang pernah dikerjakan? Saya penata artistik untuk filmnya Gari Nugroho, Daun di Atas Bantal. Daun di Atas Bantal. Lalu tim artistik untuk Bulan Tertusuk Ilalang itu tahun 93, Daun di Atas Bantal tahun 97. Penata artistik untuk filmnya Marceli Sumarno, Sri. Oke. Lalu penata artistik untuk filmnya Gari Nugroho juga, lagi judulnya Puisi Tak Terkuburkan tahun 1999 kalau salah. Yang di Aceh Mas ya? Iya, yang di Aceh, itu lokasinya di Jakarta sih, tapi settingnya tentang Aceh. Oke. Terakhir saya production designer untuk filmnya Kamila Andini, anaknya Gari Nugroho, judulnya The Mirror. Yang di Wakatobi. Wakatobi, ya. Wah, Iya. ini justru Oke, jujur saya oke. baru tahu Iya, Mas. production designer. Production designer. Iya. Luar biasa ya. Setahu saya biasanya kalau malah kalau di Hollywood kan seorang dokumenter orang yang buat fiksi pernah membuat dokumenter kan begitu. Ini dari artistik membuat dokumenter. Iya. Ini betul-betul petualangan kreatif. Saya suka istilahnya Mas Tony tadi. Terus kenapa Mas? Kok ujuk-ujuk memilih atau gimana itu waktu itu petualangannya itu? Jadi saya itu sudah mungkin senang ini Mas ya, petualangan ya secara kreatif ya. Terus saya merasa film fiksi bagi saya sudah cukup lah memberikan pengalaman, dan saya mencoba untuk mencari sesuatu yang baru di dokumenter. Dan ternyata ketika saya di dunia itu berbeda dengan film fiksi dan ada tantangan tersendiri lah. Walaupun dua-duanya juga punya tantangan, tapi dokumenter itu memaksa saya untuk selalu belajar. Ketika hari ini saya membuat film tentang hutan, saya harus belajar tentang ekologi, hutan, illegal logging dan lain-lain. Bulan depan saya akan membuat film tentang misalnya pertanian, saya harus belajar dunia pertanian. Seperti apa konflik dan lain-lain. Itu ya yang membuat saya selalu segar itu. Oke. Senang di situ. Masih inget nggak poinnya? Wah, aku tak di dokumenter saja lah gitu. Karena sekarang kan sudah hashtagnya selalu dokumenter ini. Ya. Itu kapan Mas? Benar-benar. Sebenarnya pilihan dokumenter itu saya tekuni ketika saya melihat tidak banyak yang mengerjakan itu. Semuanya pernah membuat dokumenter, tapi secara karir mereka terputus. Mereka akhirnya masuk ke fiksi. Nah, untuk orang yang konsisten di jalur dokumenter itu belum ada. Saya kayaknya di situ. Karena orang dengan spesialis itu pasti akan lebih punya inilah. Atau bisa memang banyak belajar. pada saat itu memang tidak terlalu populer orang memilih dokumenter begitu? Ya tidak populer karena dunianya kan dunia yang sepi ya Mas ya. Dokumenter kan selalu seperti itu. Di tahun-tahun itu ya? Tahun-tahun 2000-an. itu. Jadi awal-awal 2000 itu tidak banyak pilihan untuk bekerja di dokumenter, maksudnya yang menggeluti dokumenter. Karena pilihannya masih banyak. Sinetron secara ekonomi sangat bagus lah, iklan apalagi layar lebar juga. Nah dokumenter itu belum ada yang mengelola, kayaknya ini penting karena ini juga ceruk yang harus digarap secara ada nilai ekonominya. Oke. Satu poin menarik teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah berproses, siapa tahu nanti ujungnya juga akan di dokumenter. Mungkin seperti saya Mas, petualangannya masih kemana-mana. Iya. Baik, mungkin bisa cerita sedikit Mas tentang rumah dokumenter yang didirikan itu sebenarnya apa Mas? Semacam rumah produksi? Ya, rumah dokumenter itu awalnya adalah gerakan untuk membangun kepercayaan Mas. Jadi kita ingin mengenalkan, mimpi besarnya adalah mengenalkan film dokumenter ke publik. Lewat cara seperti apa? Kita melakukan screening dengan cara tidak memusat di satu lokasi, tapi kita datang ke kantong-kantong yang memang bisa kita jadikan penonton untuk film dokumenter. Nah kita putar film dari satu lokasi pindah terus. Konsep kita mencoba untuk tidak seperti lembaga-lembaga yang lain, misalnya berada di satu tempat, punya kantor, kita nggak punya cukup, itulah dana support kita kan nggak punya. Akhirnya ya kantor kita ya di jalan, kantor kita di internet seperti itu. Jadi berbasis komunitas. Iya, berbasis komunitas. Ketika kita putar film, kita mendatangi komunitas yang pengen muter film dokumenter. Kita bawakan film, kita bawakan materi. Nah, caranya gimana supaya tidak mengeluarkan duit ya kan? Tidak mengundang, tidak ngasih snack dan lain-lain. Kita nunggangi acara Mas. Misalnya gini, di Solo itu ada kampung namanya Lawean, Selawenan. Mereka punya itu kampung heritage lah di Solo, kampung batik ya. Itu setiap tanggal 25 itu ada
pertemuan, Oke. arisan lah, arisan gitu. Nah, arisan itulah yang kita tunggangi ya. Kita datang di arisan itu untuk muter film dengan mendatangkan pembicara filmnya. Berarti rumah dokumenter itu bukan bentuk fisik tapi gerakan. Gerakan, lebih ke gerakan, bukan fisik. Nah, ketika sudah dilihat sebagai sebuah gerakan, ada banyak tanggapan dari masyarakat untuk ingin belajar dokumenter. Mahasiswa, terus lalu kita berjejaring dengan anak-anak siswa SMK, beberapa sekolah dan lain-lain seperti itu. Akhirnya sampai sekarang ya dianggap sebagai fisik dan gerakan. Ada 3 hal yang kita kembangkan, produksi, jejaring, dan edukasi. 3 inilah yang bergerak. Kenapa produksi? Karena pada setiap selesai produksi kita harus memasarkan itu jaringan. Lalu kenapa ada edukasi? Karena kita juga penting untuk membangun pondasi pembuatan. Menarik. Diskusinya akan sangat panjang teman-teman karena beliau ini bukan hanya pembuat film dokumenter tapi termasuk orang yang memperjuangkan untuk membangun sebuah ekosistem bagaimana film itu dibuat, kemudian film itu diapresiasi dan diperkenalkan ke ruang-ruang publik. Baik, sebelum kita ke segmen yang berikutnya, kita pengen tahu karyanya Mas Tony dan kita akan putar video yang berikut ini. Waktu itu kan senja sore itu indah sekali dan banyak orang menangis di atas kapal. Yang bikin saya waktu itu menangis adalah lihat perahu Bapak terbakar. Dan waktu itu kan kapal berjalan pelan sekali dan perahu terbakar dan ya syukur-syukur malam cepat datang dan menutupi pandangan kayak begitu. Kalau sepanjang kapal berlayar keluar Teluk Kayeli itu orang berdekatan dan banyak orang tapi seperti tidak tahu mau bilang apa lagi. Tidak ada kata-kata yang bisa dibilang, mungkin orang hanya bisa menangis saja. Yang paling menyedihkan mungkin lihat perahu. Karena saya besar di lautan, dari kecil sudah di laut. Itu kau, Mas. Pergilah ke pantai, belajarlah berenang. Sebab sejarah kita adalah lautan, tempat badai menenggelamkan kapal-kapal syarat muatan, manusia-manusia dan harapan-harapan. Nah, baik Sobat Soan, itu tadi kita sudah saksikan satu buah trailer dari salah satu film karya Mas Tony Trimarsanto. Filmnya sudah banyak, nanti kita tanya ada berapa film, tapi kita mau tanya yang ini dulu nih Mas. Judulnya Ceritalah, tentang apa ini Mas? Ceritalah ini satu program ya untuk stasiun TV Astro pada waktu itu, akan ditayangkan di Malaysia dan India. Ada 4 judul. Ada 4 lokasi yang kita datangi: Aceh, Solo, Surabaya, Ambon. Tema besarnya adalah konflik, rekonsiliasi dan trauma. Trauma, konflik dan rekonsiliasi. Bagaimana masyarakat pada wilayah-wilayah konflik itu mampu berdamai
dengan konflik yang mereka alami, lalu ada kemampuan untuk sadar dan lain-lain gitulah. Oke. Nah kebetulan yang di Ambon ini menceritakan tentang penyair namanya Wesley, dia menjadi penyaksi ketika konflik merah putih Muslim dan Kristiani di Ambon tahun 2000 ya, 2000 awal atau akhir 90-an. Dia bercerita, jadi film ini lebih mengikuti cerita Wesley dan seorang lagi dari kalangan Muslim, Pak nelayan namanya saya lupa. Kita mendokumentasikan itu seperti apa karena ini menjadi cerita yang penting untuk dibagikan kepada orang lain. Bagaimana mereka berdamai dengan persoalan itu, lalu bagaimana mereka bisa menerima konflik itu dengan kesadaran yang penuh seperti itu, Mas. Oke. Saya lihat dari trailernya, ya biasalah kalau film-film Mas Tony itu selalu bisa ngajak kita masuk ke dimensi yang mendalam gitu. Nah ini pastinya enggak lepas dari proses riset. Mungkin bisa dibagi sedikit tuh Mas, sampai semua orang mungkin bisa meliput sesuatu, merekam sesuatu. Tapi mungkin kata kuncinya untuk mendapat kedalaman itu. Kedalaman dalam proses pembuatan film dokumenter itu bisa dicapai sih Mas kalau kita sebenarnya ada keinginan untuk mendengar, membaca dan mendengar, jangan bicara kalau saya. Kuncinya itu Saya lebih banyak mendengar sebenarnya, orang yang sering kali mendengar apa yang orang lain ceritakan. Karena kalau saya malah lebih banyak berbicara, tidak mendengarkan kisah orang, itu akan menjadi satu hal yang persoalan. Nah, bagaimana saya bisa mendengar, bagaimana saya bisa berempati dengan orang itu pada situasi yang dia hadapi, itu menjadi penting juga. Karena dengan kemampuan mendengar, lalu itu tuh kuliah filsafat itu. Oh iya, ini sharing. Nah gitu Mas, jangan terlalu serius. Saya hampir pingsan soalnya ini barusan. Gini, mau dilanjut. Jadi ketika saya bisa berempati, itu paling tidak lalu ada muncul rasa percaya, Mas. Oke. Empati, percaya. Ketika ada kepercayaan itulah jalan tol untuk bisa membuat dokumenter itu sudah gampang semuanya. Oke, lebih gampang. Berarti bukan hanya kenal saja begitu, berarti butuh waktu yang cukup lama. Jadi kadang-kadang kan yang dipahami adalah ketika seorang buat film dokumenter dia merasa kenal, itu kan jadi persoalan. Tapi dia nggak sadar bahwa ini ada satu kaca yang masih menutup. Itu tadi ketika dia tidak mempunyai kemampuan empati dan lain-lain. Oke, saya sudah melakukan riset ketika film dokumenter. Oke, riset saya banyak. Tapi membuat film kan bukan sekedar data. Bukan sekedar mencatat aktivitas peristiwa itu seperti apa. Tapi lebih ke bagaimana kita menghidupkan data kuwi, Mas. Nah, data itu dihidupkan dengan apa? Dengan empati, dengan kedalaman, memahami perasaan orang, dengan kemampuan untuk bisa bersama-sama melakukan advokasi dan lain-lain seperti itulah. Karena memang setahu saya setiap proses Mas Tony itu selalu berkontak terus dengan subjek-subjeknya yang bahkan sampai sudah puluhan tahun. Menarik Mas. Puluhan film. Ingat enggak yang paling berkesan? Apa ya? Diingat-ingat dulu enggak apa-apa. Ini bukan rapid question. Saya itu paling berkesan sih dengan film yang judulnya It's a Beautiful Day. Itu saya kerjakan dalam 2 jam. 2 jam? Saya mengerjakan film itu 2 jam. Gabungan antara seni pertunjukan, seni rupa, lalu ada dokumenter. 2 jam dan film itu menang di Italia dan Tokyo. Oke, itu yang tentang? Isu air. It's a Beautiful Day, hari yang indah. Yang dalang bukan? Dalang, oh, ya, saya pernah nonton. Bukan lebih, ketika orang nonton film itu seperti dokumentasi orang latihan, tapi ketika semakin ke belakang orang merasakan ini dokumenter. Iya, di dalamnya begitu. Ketika Mas Tony close ke gambar-gambar itu, gerakan menolak air, perusahaan air minum itu kan. Perusahaan air minum. Memang waktu itu diniatkan untuk bikin film atau kebetulan aja, Mas? Sebenarnya syutingnya hanya 2 jam, tapi proses persiapannya lama, Mas. Karena saya harus kita persiapan untuk gambar wayangnya dulu. Jadi dulu itu 2-3 tahun sebelumnya. Kita mencari dalang yang cocok, itu juga gonta-ganti terus.
Nah, dulu ada dalang wayang beber yang di sini dari Malang, saya lupa Mas. Oke. Namanya sopo lali aku. Lupa saya. Nah, akhirnya ketemu si Mas Adam itu. Jadi Mas Dani bukan hanya merencanakan filmnya ya, Iya. tapi Desain juga. desain Iya, treatment jadi akan jadi desain ceritanya seperti apa, bahwa isu air yang sudah saya dapatkan tadi dengan data ya, Iya. bahwa setiap perusahaan yang datang ke satu lokasi sumber air pasti akan menimbulkan konflik. Itu sudah kita catat, lalu kita tuliskan bukan dalam bentuk skrip iya, tapi dalam bentuk layar. Kita tuliskan dalam gambar kan. Wah, ini menarik. Nah, Iya, dalam iya, iya. gambar itulah skrip kita dan kita tinggal masukkan seorang dalang untuk membaca ini. Dengan gayanya, dengan artikulasinya seperti itu. Saya kira memang si anak itu bacain. Enggak. Ternyata itu Mas Dani yang produksi Ya, konten jadi itu ya. jadi si anak Mas Adam yang dalang ini juga spontan, dia membacanya juga spontan, Mas. Oke, oke. Tidak ada direction dan lain-lain. Ini ada cerita. Jadi ceritanya Tafsir kan gini, Mas. kreatif Tafsir Mas kreatifnya si Jadi pada waktu itu adalah latihan sebelum besok mereka pentas ke Bandung. Oh. Itu latihan terakhir cuma 2 jam saya ambil. Tapi dengan multi kamera dan kameranya macam-macam Mas, ada 60D, Sony, ada kamera pocket, macam-macam lah. Tapi menang di Itali Menang di Italia dan Tokyo. dan Tokyo. Iya. Luar biasa sekali. Produksi cuma 2 jam menang di Itali dan Iya. Tokyo. Satu lagi yang saya pelajari bahwasanya treatment di dokumenter bisa bermacam-macam, bukan hanya tadi persoalan kedekatan dengan subjek, tapi ada treatment kreatif. Iya. Jadi saya pikir ini kembali ke petualangan kreatif Mas Tony tadi ya. Jadi naluri desain Iya. productionnya muncul Iya. lagi Iya. di situ ya, Iya. untuk menciptakan adegan. Nah, selain Mas, kita mau ada sesi tanya jawab dengan teman-teman yang ada di rumah lewat DM yang sudah masuk ke kita. Namun sebelum itu sekali lagi kita mau nonton VT karya dari Mas Tony Trimarsanto. Hidup seperti ini selalu terasa sulit. Sekalipun hidup di kota yang indah, hidupku tak selamanya indah. Aku tidak pernah mengenal ibu sejak kecil. Aku telah membuat kecewa keluargaku. Bawa KTP teh. Iya, bawa KTP jadi di saat kayak razia teh kuna naon, ege bisa nyelamat lamun eueuh kita ngomong ke Madini. heeh, lamun bawa KTP kayak ge hese ngeluarkeunana. Nu lain-lain oge ieu. Di jalan kami sering diancam, dihajar, dipukuli. Aku dianggap berbeda. Sulit bagi kami untuk hidup. Aku ingin sekali bertemu ibuku, berkumpul lagi dengan bapak pada suatu hari nanti. Oke, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol bareng Mas Tony Trimarsanto. Ada 2 trailer karya yang udah diputar tadi. Yang pertama judulnya Jurus Kwecunan. Jurus Kwecunan. Iya. Ini menarik dari judulnya kok Iya. sedikit ini, tapi saya lihat di situ ada Mas Didik Ninitowo nggih. Boleh diceritakan sedikit Mas, Iya. itu karya proyek terbaru atau gimana? Kwecunan ini sebenarnya nama Mas Didik ya. Nama ininya, terus saya melihat Mas Didik itu pribadi yang unik ya Mas. Karena dia begitu tangguh ya sebagai manusia dan bahkan dia melepas PNS-nya.
Pada waktu itu Oh, dia diangkat jadi dosen di ISI dan dia keluar karena pilihannya menjadi seperti ini. Jadi saya melihat kalau kita buat film itu kan harus ada banyak pertimbangan. Misalnya kenapa itu kita buat, berarti ada keunikan. Nggih. Kenapa itu kita buat? Karena ada kemungkinan untuk dibuat, ada posibilitasnya. Oke. Kita punya duit, kita punya modal kamera dan lain-lain misalnya. Atau yang ketiga, kenapa itu kita buat? Karena kita punya akses. Ya kebetulan saya kenal dengan Mas Didik, semuanya jadi lancar. Nah ini bagi saya menarik karena beliau itu survive hingga saat ini dengan pilihan, dengan idealismenya. Oke. Dia adalah seorang penari yang mengalami diskriminasi karena pilihan-pilihan bentuk estetik kekaryaannya. Iya. Lalu yang kedua, dia adalah minoritas etnis Tionghoa yang kadang-kadang mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit lah, dibully dan lain-lain, diskriminasi itu. Yang ketiga, pilihan pada jenis-jenis karya transgender, tari-tari transgender itu kan suatu yang butuh energi yang luar biasa untuk survive. Untuk dapat ruang gitu. Dalam 10 tahun terakhir itu nggak masalah ya, kita sudah bisa menerima, tapi ketika 70 sampai 90 itu agak susah, Mas. Beliau sejak tahun berapa, Mas, melakukan Beliau mengawali karir itu sejak tahun 70. 70 sudah menari, dan itu diceritakan beliau betapa grafiknya turun naik untuk bisa mendapatkan satu pengakuan. Dia harus menjual mobil, tinggal di luar negeri, membuat komposisi di sana. Lalu setelah masyarakat luar mengakui karya transgendernya itu seperti apa, tariannya seperti apa, masyarakat asing memberikan stempel, baru masyarakat kita yang mengikutinya. Itulah pengalaman Mas Didi yang ceritakan kemarin. Ini sangat ditunggu-tunggu Ya, filmnya. ya. Karena yang kita tahu di media, Mas Didi adalah seorang yang ceria, Ya. menghibur, begitu Ya, seperti nanti tidak lihat punya aja, Mas. beban. Nah, kita akan tunggu filmnya Mas Tony yang memang spesial. Ya. Kira-kira berapa lama lagi nih, Mas? 2 tahun, Mas. Nah, jangan kaget ya. Jadi beliau ini pernah kalau bikin film itu sampai 7 tahun, Mas, ya? Saya terakhir paling lama 5 tahun pernah, 2007 sampai 2012 baru selesai. Nah, Terus 2008, 2016 baru selesai juga ada. nggih. Biasanya kalau yang saya pahami yang begitu-begitu memang apa ya? Slice of life-nya itu panjang, Mas ya. Yang Ya. ditunggu ada momen-momen yang peristiwa-peristiwa yang memang di Sebenarnya enggak juga, Mas. Atau tergantung kenapa, Mas? tergantung di waktu apa ora gitu loh. Oh gitu Maksudnya. juga, ada gitu juga. Karena kalau saya kan pernah ikut salah satu sutradara juga. Dia memang menunggu momen-momen misalkan seperti pilpres, seperti apa gitu. Iya. Oh, oke. Jadi 5 tahun itu bukan berarti terus yang tiap hari syuting juga kan, Mas? Enggak Mas. Jadi polanya 5 tahun itu enggak full syuting, tergantung misalnya ada momen tadi pertama. Yang kedua ada waktu saya untuk bisa ke sana untuk ketemu sama narasumbernya itu. Oke. Itu tadi yang trailer yang pertama. Nah, yang kedua ini film Someday. Film Someday ini lagi-lagi beliau adalah spesialis film transgender ya, dokumentaris yang dekat sekali kan. Bisa diceritakan, Mas, yang Someday? Saya tahu ada Ya. Mangga Golek, Ya. ada Bulu Mata, ada apa lagi? Renita. Renita itu pertama nggih, Mas Ya. ya. Karya pertama beliau yang kemudian fenomenal. Kemudian Someday, lagi-lagi ada kerinduan untuk mengerjakan Ya, itu seperti apa? ya memang banyak film saya tentang isu minoritas ya, baik itu masyarakat transgender ataupun masyarakat Tionghoa ataupun masyarakat adat. Saya selalu tertarik untuk membuat film seperti itu karena mereka tidak pernah bisa didialogkan di ruang publik dalam karya-karya itu. Kebanyakan pilihan-pilihan film yang muncul tidak pada isu-isu itu, makanya saya bermain di situ. Nah, Someday ini lebih menceritakan seorang waria yang mengalami stigma yang bertangga. Dia waria, sudah pasti didiskriminasi kan. Oke. Dia pengidap HIV, Oke. dan dia difabel people. Difabel. Iya. Tapi dengan keterbatasan fisiknya, dia justru malah dengan keterbatasan fisik dan dia HIV, dia justru mampu menjadi sosok yang inspiratif. Dia mendampingi kawan-kawannya yang ODA dan lain-lain, mencarikan obat dan lain-lain. Tadi ada adegan juga untuk membagi alat-alat kontrasepsi ke ini lebih bagian program. Ya, dia juga menjadi salah satu membantu program pemerintah.
lewat program Peduli PKBI. Nah, yang saya penasaran Mas, kok selalu nemu gitu subjek yang Ya mungkin beruntung ya Mas ya. bukan mencari ya, bukan dalam arti ide muncul saya cari atau gimana prosesnya? Sebenarnya semuanya kebetulan Mas. Artinya apapun itu bisa dilihat dalam perspektif bahwa ini layak dan tidak layak untuk dibuat film. Oke. Ketika saya bertemu dengan Farah di Bandung, itu memang saya direkomendasikan untuk mempertimbangkan dibuat film. Akhirnya oke nih, ceritanya stigmanya bertingkat. Difabel, Oda, Waria, itu kan tingkat-tingkatnya. Iya. Itu bulinya kan luar biasa pasti. Iya. Nah, untuk menemukan karakter seperti itu kadang-kadang ya insting aja Mas. Artinya bahwa ide yang saya temukan di film-film itu tidak lepas dari misalnya bisa dia kebetulan atau memang dia mempunyai hal-hal yang tidak orang lain itu tidak melihat sebagai sebuah hal yang penting untuk diangkat. Itu. Oke. Luar biasa. Semakin kesini pertanyaannya semakin mendalam, semakin mendalam, dan tidak ada habisnya kalau ngobrol sama beliau ini. Nah, karena keterbatasan durasi, kita akan tutup dulu untuk Soan episode pertama ini. Terima kasih buat penonton di rumah. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi inspirasi. Dan buat adik-adik yang masih belajar untuk membuat film dokumenter, pas sekali karena beliaunya ini adalah mungkin agak lebay saya sebut sebagai salah satu bapak dokumenter Indonesia. Matur nuwun Mas Tony, kita jumpa di episode yang berikutnya. Terima kasih, saya Taufan Agustian. Salam Soan. Pertanyaannya, seberapa penting riset dalam sebuah film dokumenter?